Hakim yang terhormat, izinkan saya untuk meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa akan melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri. Ini bukan pembenaran. Apapun yang akan saya katakan adalah hitam putih diri saya, merah biru abu-abu saya, gelap loreng, gelap cahaya diri saya. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya untuk berbicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Kematian adalah kelahiran yang kedua. Nama saya Sumara. Umur saya 36 tahun. Saya seorang TKW. Babu. Ya, memang benar saya babu. Tapi justru itu saya bangga. Karena saya berani ngambil keputusan untuk berada pada struktural terbawah manusia. Tahun-tahun saya hidup di bawah kaki orang, merangkak menjilati kaki orang. Bertahun-tahun saya tutup mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, bagi perut Simbo, dan bagi para majikan saya. Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya untuk menundukkan kepala saya. Karena sedari kecil saya tidak pernah menundukkan kepala saya, apalagi di desa Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya gugup dengan bisik-bisik mereka, dengan kecurigaan mereka. Kegugupan itu mulai ketika saya berada di kelas, di bangku madrasah. Pak Kasirin guru madrasah saya menerangkan, anak-anak, kalian tahu pembunuhan para jenderal-jenderal itu dilakukan oleh sekelompok organisasi yang sangat keji bernama PKI. Mereka sangat kejam dan biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek-antek PKI dihukum. Saya mendengarnya dengan takdim. Tiba-tiba ada suara di belakang saya. Mereka berkata, "Loh, bapaknya si Sumara itu kan PKI." "Iya toh, kamu tahu dari mana?" Katanya dulu bapak si Sumara itu diculik. Ibu saya pernah melihatnya. Ih, ngeri yo. Kamu jangan berteman lagi dengan si Sumara yo. Lalu saya menoleh ke arah mereka. Mereka bilang, "Itu anak cidukannya menoleh ke sini." bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Dulu bapak sedang berada di langgar. Tiba-tiba Den Projo datang untuk menyeret bapak. Ini dengan Den Projo dan orang-orang
Orang-orang bilang Bapak itu antek. Orang-orang bilang Bapak itu antek. Projo bilang Bapak di penjara. Entah sebentar atau lama. Kami menanti, terus menanti sampai kini. Rasanya bayangan Bapak selalu menguntit di belakang nama saya, membuat saya selalu takut, membuat saya selalu gugup, membuat saya kehilangan separuh ruang hidup saya. Selepas madrasah, kondisi ekonomi Simbo tidak mengizinkan saya untuk bersekolah lagi. Meski nilai ijazah saya bagus. 12 tahun saya habiskan waktu untuk mendengarkan guru di kelas. Aku hafalkan teori-teori. Aku hafalkan teori Archimedes, Lavoisier, Einstein. Aku hafalkan dikotil monokotil. Aku hafalkan berapa luas Indonesia beserta pulau-pulaunya. Yang kata guruku berkata, Indonesia adalah negeri yang subur, gemah ripah, loh jenawi. Aku hafalkan di Cikatok ada tambang emas, di Tarakan ada tambang minyak, ada tambang nikel, ada hutan, biji besi. Dan semuanya ku tahu itu memang ada, tetapi bukan milikku. Kenyataannya semua menjadi bukan. Semua teori, rumus, ambiar bubar. Nemku, rapotku, ijazahku tak berbunyi apa-apa. Ingat dulu, ketika saya hanya mempunyai ijazah madrasah, pilihan pekerjaan yang ada hanyalah menjadi babu. Rasanya, bayangan Bapak selalu menguntit di belakang nama saya. Jika benar Bapakku bersalah, dikucilkan, dirampas hak-hak kami, selalu terdepak di negara sendiri. Demikian saya menjerit, meraung-raung dalam bibir yang terkunci. Dulu, saya pernah bekerja pada seorang juragan beras di kota, bernama Ibu Jurwati. Saya mendapatkan tugas untuk membukukan seluruh jual beli beras di kota. Dan dari berjualan beli beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki bernama Mas Edi. Ia seorang tentara. Cinta kami bersemi ketika saya tahu ia juga menaruh hati kepada saya. Tapi Mas Edi mundur teratur ketika ia tahu silsilah keluarga saya. Saya pamit, saya tidak bekerja lagi di juragan beras itu. Saya ingin pergi jauh. Saya ingin lari dari kenyataan. Suatu sore, Simbo menawarkan saya untuk bekerja menjadi seorang TKW di luar negeri. Saya pun tertarik. Segala syarat penuhi. Jadilah saya Sumarah binti Sulaiman, jadi TKW lulusan SMA dengan nilai NEM tertinggi. Jadi babu di negeri orang. Di negara sendiri, saya hanya menjadi rakyat selipan. Di negara orang, saya menjadi budak. Saya pikir semuanya akan berubah. Tapi kenyataannya Sumarah tetap saja kandas. Segala nasib saya kandas. Saya disiksa, dicaci maki, gaji saya tidak dibayar. Dan dari bencana itu,
sadar. Saya harus menundukkan kepala saya. Saya tancapkan mata pisau itu ke jantung hatinya. Saya bunuh majikan saya. Saya sadar saya akan jadi gelap yang sesungguhnya. Tapi saya tidak butuh pembela karena persoalan ini akan menjadi lebih rumit. Dewan Hakim yang terhormat, bila saya marah, segala sakit, dosa, senang, pahala, semua ada resikonya. Saya Sumara. Saya siap untuk mati.